Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti, dan kali ini kita mau ngobrolin tentang masih adakah rasa sayang di hatinya dia yang sudah meninggalkan kamu. Pilih kartu, silahkan pilih gambar permen yang kamu sukai, apakah permen satu, permen 2, atau permen 3. Jika diperlukan, kamu bisa pause video ini, lalu pilihlah gambar yang sesuai dengan kata hati kamu pertama kali. Oke, kesayangan, enjoy! Buat kamu yang memilih file 1, apakah masih ada rasa sayang di hatinya? Oke, ini buat kamu yang mungkin komunikasinya sudah tidak berjalan dengan baik, atau mungkin bahkan sudah berpisah ya. We'll see, kita akan lihat apakah masih ada rasa sayang di hatinya. Apakah masih ada rasa sayang di hatinya? Oke. Dia masih sayang sama kamu ya. Dia masih sayang, bahkan masih rindu. Kamu tidak perlu untuk meragukan perasaannya. Namun memang saat ini dia memiliki luka di dalam inner child. Jadi manusia itu kan ada higher self, ada inner child, terus kemudian ada diri kita ya. Inner child itu ibaratnya kayak sisi anak-anak di dalam diri itu biasanya masa lalu gitu, terkait dari masa lalu ya. Higher self itu yang dia yang bersikap bijaksana, yang kita biasanya selalu minta untuk tuntunan ya. Dua-duanya adalah diri kita ya, even diri kita sendiri. Dan ini inner child-nya itu terluka. Kenapa terluka? Tentu saja ada peristiwa-peristiwa yang membekas gitu ya. Dia merekam, memorinya ada gitu. Memori untuk peristiwa-peristiwa yang membuat dia sakit. Sehingga saat ini mungkin dia tidak bisa untuk mengekspresikan rasa sayangnya kepada kamu ya. Karena memang ya tidak memiliki kemampuan untuk itu. Oke. Butuh waktu sayang ya. Need time, takes time, in time cycles. Time to heal. Dia membutuhkan waktu yang pertama untuk menyembuhkan dirinya sendiri ya. Entah sampai kapan, tapi dia jelas-jelas membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri, takes time. Dan ini mungkin untuk kalian berdua, untuk kamu yang memang sedang in relationship dengan orang ini. Ini memang menggantung artinya entah kapan gitu dia bisa heal. Ini bisa takes forever. Maksudnya ya bisa jadi mungkin ya terus-terusan aja orangnya seperti ini gitu ya. Atau kalau misalnya pun akhirnya kalian berkomitmen, selama jiwanya, selama inner child-nya itu belum sembuh, akan selalu ada yang namanya obstacles atau rintangan-rintangan ya. Tapi jika kamu bertanya apakah dia masih ada rasa sayang, ada ya, masih ada. Ini bahkan orangnya tuh sayang ya, sayang bener-bener yang sayangnya tuh sayang sama kamu. Hanya memang jiwanya terluka, dan ketika jiwa seseorang itu terluka, maka dia pun akan melukai orang lain. Seperti itu. Jiwa yang sakit, dia akan menyakiti orang lain. Jiwa yang bahagia, dia akan membahagiakan orang lain. Dan saat ini jiwanya sakit. Oleh karena itu, ketika kamu berada di sampingnya atau berada bersama-sama dia, kamu akan merasakan bahwa dia menyakiti kamu. Ya. Dan menyakiti kamu itu bukan karena memang dia sengaja. Even mungkin dia pun sendiri tidak sadar mengapa dia berperilaku seperti itu. Karena di dalam subconscious itu pikiran bawah sadar, di dalam
batinnya, di dalam jiwanya itu sakit, ada sesuatu yang tersembunyi. Nah, ini untuk menyembuhkannya tentu saja harus digali ya, membutuhkan seorang ahli atau profesional ya. Konsultasi ke saya bisa sih. Oke, sekarang kita mau tahu apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu di dalam pikiran bawah sadarnya dia. Dia berkata bahwa I can't escape. Aku nggak bisa keluar dari perasaan ini. Ini luka di dalam jiwanya itu, entah ya apa yang dia lalui, tapi luka di dalam jiwanya itu benar-benar memenjarakan dia. Benar-benar yang membuat dia itu tidak bisa bergerak ya. Ini sepertinya entah ya, mungkin dia alami itu lukanya luka yang berat ya. Sehingga even batinnya sendiri pun tuh terpenjara di dalamnya. Dia nggak bisa, I can escape. Sehingga dia terus-menerus berperilaku menyakiti. Even nanti misalnya dia bertemu dengan orang lain selain kamu, dia pun akan berperilaku yang sama. Terus-menerus seperti itu hingga dia mengambil komitmen untuk menyembuhkan diri. And I'm so sorry, dia berkata, let me go. Relakan aku pergi ya. Dia berkata, let me go. Relakan aku pergi. Karena mungkin dia menyadari bahwa ya kalau dia bersama dengan kamu, ya dia akan menyakiti kamu gitu. Akan menyakiti kamu terus-terusan. Sehingga dia berkata, let me go. Relakan aku pergi. Padahal sesungguhnya dalam hatinya dia itu sayang sama kamu. Tapi ya dirinya sendiri tidak bisa gitu. Dirinya sendiri tidak bisa membiarkan dirinya itu dicintai atau disayangi orang lain. Too shy to say, ya, dia terlalu malu untuk mengungkapkan bahwa dia itu sebetulnya sayang sama kamu. Dia nggak sanggup ngomong, dia nggak sanggup ya berkata seperti itu. Karena memang ya entah mungkin gengsi atau ya dia tidak mau mengakui. Padahal sebetulnya dalam hatinya dia masih sayang sama kamu. Oke. Buat kamu yang milih PAL 1 atau permen nomor 1, saya rasa sudah waktunya untuk move on ya. Karena kalau misalnya kamu menunggu dia, ini tidak tahu dia kapan akan sembuh. Need time, takes time. Dan takes time itu benar-benar yang very long ya. Tergantung orang ini sendiri ya. Bagaimana komitmennya untuk dia sembuh. Oke, sayangku. So, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, silakan kirim feedback di kolom komentar. Kalau tidak resonate juga, it's okay, nggak apa-apa, berarti kita belum berjodoh. Dan kalau kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. So long, darling. I wish you a good luck, okay? Buat kamu yang milih pile kedua. Buat kamu yang memilih pile kedua. Apakah masih ada rasa sayang di dalam hatinya? Outdated thinking. Pemikiran yang sudah lampau. Oh, I'm sorry darling. Kamu tidak lagi berada di dalam hatinya ya. Heartbreak, pain, separation, deception. Orang ini sepertinya menyakiti kamu dengan amat sangat ya. Dia menyakiti kamu dengan amat sangat. Dan tapi dia ingat ya, dia ingat apa yang dia lakukan kepada kamu itu, dia tidak akan bisa lupa. Dia tidak akan bisa lupa, dia selalu teringat-ingat dan sepertinya apa yang dia lakukan kepada kamu ini, saya nggak tahu apakah kalian masih bersama atau sudah berpisah, tapi yang jelas dia sudah tidak menyayangi kamu lagi. Ya, di sini ada perpisahan, jiwanya sudah terpisah. Seandainya kalian masih bersama-sama, jiwanya sudah terpisah. Apalagi jika kalian sudah terpisah gitu oleh jarak maupun fisiknya pun sudah terpisah, maka
ini benar-benar sudah terpisah. Tapi dia masih ingat kepada kamu, ya. Dia masih terus memutar memori-memori waktu-waktu bersama kamu, entah tujuannya karena apa, untuk apa, tapi yang jelas dia mengingat. Mungkin sekalipun di dalam hatinya dia sudah tidak ada rasa, tapi rasa bersalah di dalam hatinya itu terus berbicara, atau mungkin pernah ada memori-memori yang indah yang kalian jalani bersama dan itu buat dia membekas sekalipun memang sudah tidak ada rasa lagi gitu ya. Dan sepertinya dia sudah ada yang lain ya untuk saat ini. Sudah ada bertemu dengan seseorang yang lain, dengan seseorang yang baru ya. Sehingga karena sudah bertemu dengan seseorang yang baru, maka akhirnya dia pun mulai sudah rasa yang dia rasakan ke kamu itu pun sudah mulai luntur pelan-pelan. Tapi dia selalu ingat. Dia selalu ingat karena entah bagaimanapun juga kamu selalu ada di dalam memorinya ya. Entah mungkin karena ada rasa bersalah, entah mungkin karena kamu dulu melakukan kebaikan yang cukup menyentuh hatinya, ya kita akan lihat. Kita akan lihat apa isi hatinya yang terdalam. I can find nobody else as good as you. Oh, dia sangat menyadari ternyata kebaikan hatimu itu menyentuh hatinya, bener ya. Jadi memang dia bilang bahwa aku tuh tersentuh dengan kebaikan kamu, even dengan pasangannya yang sekarang. Pasangannya yang sekarang itu tidak sebaik kamu ya, maksudnya untuk kebaikan, cara dia menyayangi orang ini itu pun tidak sebaik ketika kamu menyayangi dia dulu, melayani dia dulu ya. Tapi ya dia mengakui kamu baik, tapi ya hatinya kepada orang yang baru. Ya, dia menyukai dan menyayangi orang yang baru, tapi dia mengakui bahwa even orang yang baru pun itu tidak sebaik atau tidak sekualitas dengan kamu ya. Ya. Tapi ya bagaimana lagi, karena dia lebih mementingkan untuk hatinya. Ya. Dia mementingkan hatinya karena dengan orang yang baru ini dia suka ya, dia sayang ya, dia jatuh cinta ya. Dia jatuh cinta, bahkan mungkin tergila-gila gitu dengan orang yang baru ini, sehingga kelemahan-kelemahan orang yang baru ini tidak dia pandang. Dia lebih memilih bersama dengan orang baru sekalipun banyak kelemahan dibanding dengan kamu yang menurut dia adalah kamu sangat baik ya. Dan dia katakan apalagi, I'm sorry, maafkan aku ya. Ini ternyata benar menunjukkan bahwa di dalam hatinya dia dikejar rasa bersalah karena dia mengatakan maafkan aku ya, sekalipun mungkin kata-kata ini tidak dia ucapkan kepada kamu, tapi di dalam hatinya dia itu dia menyesal dan dia merasa bersalah ya. Ada perasaan ini di dalam hatinya ya. I'm sorry katanya. Maafkan aku sudah melukai kamu ya. Maafkan apa yang aku lakukan kepada kamu ya. Kalau misalnya kalian masih bersama, dan ya ini gitu yang dia katakan. I'm sorry. Dan last card. Dan kartu terakhir. Oh, leave me alone. Mungkin kamu masih berusaha untuk menghubungi orang ini. Mungkin kamu masih berusaha mencari tahu bagaimana kabarnya, dan dia cukup tahu ternyata kalau kamu masih mencoba menjalin koneksi, kamu masih mencoba untuk cari-cari dia, mencari kabar beritanya, dan dia berkata, tinggalkan aku sendiri. Dia memohon agar ya untuk hubungan ini diakhiri saja, disudahi saja, dan kiranya kebesaran hatimu tuh merelakan untuk dia pergi dari kehidupan kamu ya. Dia berkata, leave me alone. Tinggalkan aku sendiri, jangan ganggu hidupku lagi ya, karena dia sudah punya seseorang yang baru ya. Dia sudah punya seorang pasangan yang baru, sehingga dia tidak ingin hubungan itu diganggu-ganggu gitu, karena itu terasa mengganggu ya. So, buat kamu yang memilih pile kedua ini, I'm so sorry. It's time to move on ya sayang. Ini waktunya untuk kamu maju, karena even orang yang ada di dalam hati kamu ini dia sudah tidak dia sudah tidak
mengharapkan kamu kembali. Dia sudah tidak mau lagi kembali kepada kamu. So it's time for you to move on. Ini waktunya untuk kamu berjalan melangkah ya sayang. Ya, tidak perlu memikirkan dia lagi, karena sekalipun memang dia ingat kepada kamu, tapi yang ingatan terhadap kamu itu bukan sebuah ingatan cinta. Memang dia ingat kebaikan kamu ya. Dan ingatan-ingatan itu adalah ingatan karena perbuatannya sendiri terhadap kamu. Sepertinya orang ini mengkhianati kamu karena di sini ada stab in the back. Sepertinya dia mengkhianati kamu. Ini ada stab in the back, artinya ditusuk dari belakang ya. Dan ya, dia menyadari perbuatannya gitu. Dia menyadari perbuatannya dengan sangat-sangat sadar. So buat kamu yang memilih para kedua, ya, mau tidak mau relakan orang ini pergi, oke? Ya. Dan kamu sendiri, you deserve to be loved. Kamu layak untuk dicintai. Kamu layak untuk mendapatkan yang terbaik, yang jelas bukan orang ini, ya. Oke, sayangku. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan kalau misalnya kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan setiap konsultasi dengan saya sifatnya adalah interaktif, boleh curhat ya. Dan kalau misalnya tidak ada budget, kamu boleh nyalakan loncengnya sayangku ya, oke? Buat kamu yang memilih pile ketiga, apakah masih ada rasa sayang di dalam hatinya? Oke. I see. Oh my god. Saya tuh kadang-kadang, saya kadang-kadang tuh surprise sendiri gitu dengan kartu ya. Kok bisa keluarnya tuh satu tema, kok nggak ada yang bertentangan. Maksudnya ini saya keluarin 3, kok nggak ada yang nyeleneh 1. Keluarin 3 itu bisa satu tema, membentuk satu cerita. Ya, saya dulu nggak percaya tarot, tapi makin lama makin kesini saya semakin dibuat terkaget-kaget sendiri gitu dengan tarot ya. Well, sayang buat kamu yang milih kartu ketiga. Apakah masih ada rasa sayang di hatinya? Even dirimu itu tidak pernah ada di hatinya, sayang. Karena ini orangnya itu seorang player. Dia punya banyak sekali kekasih atau berganti-ganti kekasih. Meeting someone new, ini ya coba kartunya tuh 3-3-nya tuh bisa kompak. Meeting someone new, berkencan, lalu setelah berkencan itu menggoda ya, temptation. Tujuannya apa? Of course tujuannya seks, third party interference. Kalau misalnya orang ini punya pasangan, dia akan selalu selingkuh. Ini sudah sifatnya dia seperti itu. And kiss on a ring, dia ini punya banyak stok. Ya. Punya banyak stok, dia ya tentu saja dia tidak bercinta dengan satu orang itu bukan pilihan dia, bukan gaya hidupnya dia. Gaya hidupnya dia adalah dia bercinta, mencicipi mencicipi beberapa orang gitu ya. Ini sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidupnya dia ya sayangku ya. Sehingga even misalnya dia sayang sama kamu, itu sayangnya bukan karena satu rasa sayang yang tulus. Dia hanya mengincar tubuhmu. Dia hanya mengincar untuk kamu bersenang-senang, diajak bersenang-senang bersama ya. Jadi even sejak awal, tidak ada satu rasa yang spesial gitu di hatinya. Ya karena memang dia hanya mengejar kesenangan belaka. Ya, kesenangan-kesenangan fisik gitu ya. Kita akan cari tahu apa yang dia ingin coba katakan kepada kamu.
Well, sekalipun demikian, pada saat pertama ketemu dengan kamu itu dia bucin. Maksudnya bucin, orang ini tuh pinter banget mengambil hati seseorang. Dia pinter banget merayu ya. Orang kalau misalnya kenal sama dia tuh bisa dibikin kelepek-kelepek ya. Kalau yang misalnya tidak mengerti sifat aslinya bagaimana. Bisa dibikin kelepek-kelepek, bisa dibikin tergila-gila gitu. Dan setelah lawannya itu jatuh hati, dan ya udah finish gitu ya. Finish. Setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari lawannya, dia akan pergi. Seperti yang dia lakukan kepada kamu. Ya. Kita akan cek lagi apa yang ingin dia katakan kepada kamu. Ini orang bibirnya manis banget ya. Ini even wanita-wanita yang judes pun ya, wanita-wanita yang judes pun itu akan bertekuk lutut, akan bertekuk lutut menghadapi seseorang seperti ini. Ini benar-benar lihai, mahir, ya. Dan dia akan meninggalkan mangsanya yang kelepek-kelepek hatinya, patah hati, dia tidak akan peduli gitu. Dan ya setelah dirayu dapat dan dia pergi. Ya, dia perginya pun itu juga mungkin dengan cara yang mungkin tidak gimana ya. Karena dia masih berkata, I'll miss you. Aku akan merindukanmu. Tapi ini cuma di bibir saja, aku akan merindukanmu. Ketika dia ngomong aku akan merindukanmu, itu dia sudah bersama dengan yang lain gitu. Dia sudah bersama dengan yang lain, tapi dia masih bisa ngomong aku akan merindukanmu. Oh my god, orang ini ya. Ini bener-bener. Kalau player, dia adalah seorang player yang profesional. Oke. Ya. I'm gonna take the last card. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu? I lose control. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia tidak bisa berpikir dengan menggunakan brain atau otak. Otaknya ada di anunya, ya. Ya pasti orang seperti ini ada satu lag yang menyebabkan dia berperilaku seperti ini. Kalau misalnya digali, ya itu di dalam batinnya, di dalam pikiran bawah sadar ini banyak luka yang menyebabkan dia berperilaku seperti ini, ya. Orang ini sebetulnya butuh pertolongan sih kalau model begini, atau memang sedang masanya, dia memang sedang masanya masa berpetualang ya. One day akan capek juga sih, tapi nggak tahu ya, karena orang kan beda-beda. One day mungkin barangkali dia akan capek, cuman kalau misalnya kamu mau nungguin dia, ya saya rasa nggak patut ditunggu ya gitu loh. Setelah dia bersenang-senang, mungkin dia akan mengalami kekacurutan berbagai macam hidup, dan kemudian setelah itu dia akan kembali ke kamu. Saya rasa kamu nggak perlu nunggu gitu untuk orang semacam ini ya. Udah nggak apa-apa, biarkan saja dia hidup dengan kenakalannya, dengan jiwa bebasnya seperti itu ya. Karena ini dia nggak bisa kendalikan diri kok. Dia katakan I lose control, aku tuh nggak bisa mengendalikan diriku sendiri. Dan kalau seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, bagaimana kamu mau mempercayakan hidup kamu ke dalam pelukannya? So risky, so fragile, itu sangat-sangat rentan. Ya sayangku ya, buat kamu yang milih pile 3, saya rasa kamu pantas untuk mendapatkan seseorang yang sayang sama kamu, seseorang yang memang benar-benar menyayangi kamu apa adanya ya. You deserve someone better, okay? Well, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Kalau nggak resonate juga nggak apa-apa. Buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera kolom deskripsi. Tentu saja berbayar. Setiap konsultasi dengan saya sifatnya interaktif. Boleh curhat, boleh banget. Tapi kalau misalnya kamu tidak ada budget, kamu boleh nyalakan loncengnya supaya kalau misalnya saya mengadakan reading, tidak ketinggalan ya sayangku. Well, untuk kamu semuanya yang
masih bertanya-tanya, apakah masih ada rasa sayang gitu di hatinya? I think mungkin lebih tepatnya begini ya. Masihkah aku, masihkah ada rasa sayang untuk diriku sendiri? Nah, love yourself first. Ya, darling ya, oke. Well, kurang lebih begitu kesayanganku semuanya. Jangan gantungkan kebahagiaanmu kepada orang lain. Ya, kamu yang bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Oke, darling. Good luck with your love life. Semoga beruntung dalam kehidupan percintaanmu ya. Semoga menemukan seseorang yang memang pantas untuk mendapatkanmu. I love you. Bye-bye.